Hai, balik lagi sama aku Nisa. Di podcast kali ini, aku akan cerita tentang pengalamanku lagi. Podcast ini adalah part ketiga cerita pengalamanku. Jika kalian belum mendengarkan podcast ceritaku yang sebelumnya, kalian bisa klik playlistnya di atas. Hari ini, aku akan cerita pengalamanku. Pengalaman yang masih di seputar sekolahku waktu SMP. Jika kalian belum melihat podcast ceritaku yang di SMP, kalian bisa lihat dengan cara klik link videonya di atas. Di SMP-ku memang sedikit angker. Banyak kejadian aneh yang kualami. Bukan hanya aku aja, tapi temanku yang lain juga. Aku udah cerita dikit tentang SMP-ku di podcast part 2 Nisa. Di SMP-ku punya salah satu rutinitas, yaitu sholat berjamaah, kecuali hari Sabtu. Karena pulang sebelum jam 12. Aku masih ingat jelas, waktu itu hari Jumat, yang seharusnya aku ikut sholat di sekolah. Tapi karena aku sedang beralangan, jadi aku gak bisa ikut sholat. Ada beberapa teman sekelasku yang beralangan sholat juga. Totalnya ada 7 orang denganku. Saat kejadian itu, aku masih kelas 8. Biasanya disebut kelas 2 SMP. Lebih tepatnya, aku kelas 8A. Ruang kelasku ada di ujung belakang sekolah nomor 2. Yang tak jauh dari sumur angker yang kuceritakan di podcast part 2 Nisa. Teman-temanku udah banyak yang ke musola buat sholat berjamaah. Dan di kelas tinggal kami berlima, karena yang 2 pergi keluar kelas. Sebelum ke kelas, kami bertuju absen di ruang TU, karena yang beralangan sholat wajib absen di sana. Di sana antri dengan teman-teman kelas lain juga. Jadi aku mendapatkan giliran terakhir untuk absen. Dan teman-temanku yang lain udah kembali ke kelas duluan. Setelah aku absen, aku jalan ke kelasku sendirian. Sampai di kelas, hanya ada 3 orang yang sedang duduk di meja masing-masing. 4 orang yang lainnya keluar kelas. Mungkin mereka ke kantin. Beberapa menit kemudian, temanku yang 3 orang masuk ke kelas. Temanku berkata, "Duduk di belakang yuk." Jadi kami yang duduk di bangku pindah di lantai ke belakang kelas. Kami bercerita ini dan itu. Tak lama kemudian aku ingat kalau aku ada urusan dengan temanku yang namanya Ani. Kebetulan dia gak sholat sama denganku hari itu. Aku tanya sama temanku yang duduk di sebelahku, Ani kemana? Udah lihat gak? Kayaknya keluar deh. Lihat aja. Aku pun berdiri dan jalan keluar kelas. Sampai di depan pintu kelas, Ani lewat dengan wajah tanpa ekspresi berjalan melewatiku. Aku pun memanggilnya, "An, kamu dari mana? Aku nyari kamu tahu." Tapi Ani gak jawab dan tetap jalan seperti gak lihat aku. Aku pun mengikutinya yang jalan ke belakang kelas tempat teman-temanku sedang kumpul. Sampai di belakang kelas, aku gak lihat Ani. Jadi aku pun tanya sama temanku yang duduk di sana, "Kalian lihat Ani gak? Tadi aku ikutin dia ke sini, tapi kok gak ada ya?" Teman-temanku jawab, "Gak ada kok. Dari tadi gak ada orang kesini." Aku kaget sampai merinding. Aku bilang sama temanku, yang bener kamu. Aku jelas-jelas lihat Ani kesini. Sempat kupanggil juga dia. Masa kamu gak lihat? Aku kesini juga ngikutin dia kok. Aku langsung tanya ke temanku yang lain, "Kamu lihat kan Ani tadi kesini?" "Gak ada Nis, gak ada orang yang masuk kecuali kamu barusan," jawab temanku. Temanku yang lain menimpali, "Aku kayaknya lihat Ani deh tadi. Kalau nggak salah di depan kantor guru Nis." Aku pun merinding.
dan benar-benar kaget. Aku hanya berpikir, terus yang aku panggil itu siapa? Tanpa pikir panjang, aku pun langsung lari keluar kelas dan melihat ke arah depan kantor guru dari depan kelas. Ternyata memang benar, Ani ada di depan kantor guru sedang ngobrol sama teman kelas lain. Aku pun langsung lari ke depan kantor guru buat ngampirin si Ani. Dengan nada terengah-engah, aku langsung tanya sama Ani, "An, kamu tadi kok aku panggil gak jawab?" "Kapan, Nis? Aku ketemu kamu ya baru ini," jawab Ani. "Tadi di depan pintu kelas, aku manggil kamu, tapi kamu diem aja," aku bilang. Ani menjawab lagi, "Aku dari tadi di sini, Nis, ngobrol sama dia. Aku belum pernah ke kelas kok." Aku langsung bingung dan yang kupikirkan hanya satu. Aku tadi manggil siapa? Dan aku tadi ngikutin siapa? Bagaimana menurut kalian? Kalau ada yang punya pengalaman sama denganku, boleh komen dan cerita di bawah. Jangan lupa like dan share ke teman kalian pecinta horor lainnya. Dukung kami dengan cara subscribe channel HTSP. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar mendapat notifikasi jika ada cerita horor terbaru kami. Kalau ada dari kalian yang mempunyai pengalaman mistis atau cerita horor, boleh kirim cerita kalian ke email kami yang ada di description box atau DM kami di Instagram. Dengan catatan, cerita yang akan diupload akan diolah kata-katanya terlebih dahulu agar lebih mudah dimengerti. Tunggu cerita-cerita horor dan mistis lainnya dari kami. Shh, mereka ada di dekatmu.